Selamat datang di channel Kokoyan, tempat berbagi ilmu pengetahuan dan cerita fiksi. Silakan pilih subtitle atau caption sesuai kebutuhan. Semoga hari kalian menyenangkan dan semuanya berjalan lancar. Video ini adalah kelanjutan dari seri Segel Waktu. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, boleh tonton dahulu agar ceritanya tersambung. Linknya tersedia di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Siapkan kopi, duduk yang nyaman, dan nikmati cerita berikut ini. Sebelumnya, di seri Segel Waktu. Di dunia sihir yang damai, terdapat sebuah desa Delan yang tenang. Pada suatu siang, ada dua sahabat, yaitu Al dan Teba, sedang berangkat berburu dan berkemah semalaman ke hutan bulan di dekatnya. Hari itu, Al melihat sosok wanita transparan yang muncul di sebuah batang pohon besar yang tumbang, meminta pertolongan, lalu menghilang begitu saja. Namun kesunyian malam itu pecah oleh suara lonceng. Dari lokasi desa mereka, tampak nyala merah. Mereka pun bergegas pulang, hanya untuk menyaksikan desa dalam keadaan terbakar dan hancur. Semua warga ditemukan telah meninggal, termasuk ayah Al dan adik Teba. Kehidupan mereka berubah seketika menjadi hampa, tanpa desa, tanpa keluarga. Dengan bantuan sang paman, mereka menguburkan para penduduk desa. Saat beristirahat, mereka menyadari sesuatu, bahwa kalung berharga milik ayah Al hilang. Hanya tersisa kotak kayu penyimpanan yang pecah. Keesokan harinya, mereka akan melaporkan kehancuran desa kepada penjaga istana. Siapakah yang telah menghancurkan desa mereka? Dan apa motifnya? Seberapa berharganya kalung milik ayah Al? Perjalanan mereka untuk mencari keadilan dimulai. Di pagi harinya, Al mengumpulkan buah-buahan yang masih tersisa di rumah-rumah penduduk. Al simpan semuanya ke dalam sebuah keranjang bambu. Al kemudian membangunkan Teba yang masih dalam keadaan belum sepenuhnya aktif. Tatapannya masih kosong, tak ada pertanyaan yang dijawab. Al mempersiapkan diri, membungkus beberapa buah ke dalam tas kain kecil sebagai bekal perjalanan menuju istana. Sebelum berangkat, Al meletakkan keranjang buah tersebut di samping Teba. Dalam hukum di negeri ini, tindakan kriminal kecil seperti pencurian dapat dilaporkan kepada pihak berwenang terdekat. Namun untuk tragedi besar, seperti kehancuran sebuah desa, wajib dilaporkan langsung kepada penjaga istana, karena sudah termasuk ancaman bagi keselamatan seluruh negeri. Dalam perhitungan Al, perjalanan pergi pulang membutuhkan masing-masing sekitar 2 jam. Proses pelaporan dapat berlangsung sekitar 1 jam. Total semuanya sekitar 5 jam. Dari keberangkatannya pukul 9 pagi, berarti kembali ke rumah sekitar pukul 2 siang. Hal ini diperhitungkan Al matang-matang karena melihat kondisi Teba yang masih terpuruk dalam duka yang mendalam. Al berpamitan kepada Teba dan memulai perjalanan menuju istana dengan berjalan kaki.
Hari itu cerah. Jalur Al adalah melewati jalan setapak di bawah rindangnya pepohonan, sehingga panas matahari hampir tidak terasa. Akhirnya Al sampai ke depan gerbang istana. Karena ini adalah kunjungan pertama, maka tamu wajib lapor. Al kemudian melaporkan diri, mengisi buku tamu, dan diarahkan menuju ke sebuah bangunan yang cukup besar yang tak jauh dari gerbang istana. Kondisi dalam gedung ini sangat berbeda dibandingkan dengan desa Delan. Banyak sekali orang berlalu lalang. Pakaian dan aksesoris yang dikenakan pun beragam. Al terkesima dengan megahnya bagian dalam bangunan, serta indah dan uniknya pakaian mereka. Al kemudian bertanya kepada seseorang yang melintas di depannya, dan diarahkan menuju ke sebuah lorong dan ruangan. Lorong itu seakan memiliki privasi tersendiri. Sepi, sedikit jendela. Al sampai di sebuah ruangan dengan papan bertuliskan tanggap darurat. Di dalam ruangan itu hanya ada 2 orang petugas. Tempatnya terang dan rapi. Keduanya tampak mengenakan seragam karena warna dan bentuknya identik. Al dipersilakan duduk dan mulai menyampaikan ceritanya. Namun belum selesai menjelaskan semuanya, tiba-tiba Al pingsan. Al terbangun dalam posisi telungkup. Sekitarnya gelap, lebih tepatnya redup. Saat mencoba bangun, Al merasakan sakit di sekujur badan. Belakang leher terasa paling sakit. Di sekitar tangan terdapat beberapa luka, seolah telah dilempar. Tas yang dibawa pun tidak ada di sekitarnya. Lantai penuh jerami, tempatnya kotor. Di sekeliling adalah dinding batu dan jeruji besi. Dalam cahaya samar itu, Al melihat beberapa obor di kejauhan. Tempat apa ini dalam benak Al? Beberapa saat berlalu. Al mencoba mencari-cari celah untuk keluar, tetapi tidak ada sedikit pun. Jeruji besi rapat, dindingnya kokoh, gembok pintu pun tebal. Tidak ada bebatuan atau apapun yang dapat dipakai untuk merusak gembok. Akhirnya Al hanya pasrah, duduk bersandar di dinding sambil memandang ke arah pintu. Pikiran Al berkecamuk, memikirkan cara untuk keluar. Tak berserang lama, terdengar suara lirih dari sebuah lubang di dinding tempat Al bersandar. Hai kamu, apa kesalahanmu hingga di penjara? Aku tidak berbuat salah apapun. Tadi aku sedang melapor, lalu tiba-tiba saja aku terbangun di sini, jawab Al. Apakah kamu seorang wanita? Lalu apa kesalahanmu? Tanya Al. Karena mengenali suaranya seperti seorang perempuan. Aku hanya seorang ibu. Kesalahanku tidaklah penting, balas sosok itu. Apakah kamu mau menolongku? Aku akan memberikanmu kebebasan, tambah sosok itu.
Perkataan tersebut membuat Al bingung. Aku sendiri saja terkurung di sini. Bagaimana aku dapat menolongmu? Jawab Al sambil menghela napas, pasrah dengan keadaan. Berjanji dan tepatilah saja. Tidak banyak waktu. Sebentar lagi, mereka mungkin akan kembali. Perintah wanita itu dengan nada mendesak. Iya, aku berjanji akan menolongmu dan keluar dari sini. Jawab Al dengan rasa takut dan cemas. Menyingkirlah dari dinding. Perintah wanita itu dengan nada tinggi. Al pun bergegas menjauh dari dinding. Meski bingung untuk apa. Tak lama kemudian muncul cahaya putih dari lubang itu. Dinding itu pun hancur. Luka dan rasa sakit yang sudah Al rasakan kini bertambah dengan potongan dinding yang meluncur ke wajah dan seluruh badannya. Rasa sakit bertambah, luka juga bertambah. Saat akan meluapkan emosinya, Al terkejut melihat lubang besar di dinding. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Al melewati lubang itu. Walau gak kecil, tapi masih cukup untuk ukuran badannya. Saat melewati lubang tersebut, Al merasakan ada sesuatu di sebelah kiri. Ketika menoleh, Al terkejut karena pandangannya tepat sejajar dengan kepala sosok wanita itu yang sedang memandangnya, tapi penuh luka. Sontak terkejut sampai kepala Al terbentur dinding di belakangnya. Aduh sakit, sahut Al. Badan penuh luka, terkena pecahan dinding, sekarang terbentur lagi. Al merasakan sepertinya ini hari paling sial dalam hidupku. Al berhasil melewati lubang itu dan berada di dalam sel wanita tersebut. Al memperhatikan wanita itu dari atas ke bawah. Tangan kiri terikat di dinding. Kedua kaki terikat bola besi. Badan penuh luka. Bagaimana caraku menolongmu seperti ini? Saut Al sambil kebingungan. Ulurkan tanganmu, perintah wanita itu. Al mengulurkan tangannya dan diterima oleh tangan wanita tersebut. Tiba-tiba wanita itu menarik tangan Al hingga pergelangan tangannya tepat di depan wajah wanita itu. Kapan luka ini terjadi? Siapa ayahmu? Tanya wanita itu dengan nada tinggi. Karena tidak merasakan ancaman, Al pun menjawab, luka itu sejak kecil. Aku pun tidak ingat. Al melanjutkan dengan menyebutkan nama ayahnya. Tiba-tiba saja, wanita itu meneteskan air mata dan perlahan menurunkan tangan Al. Al semakin bingung. Ada apa ini? Apa aku salah jawab? Wanita itu lalu meraih sesuatu di belakang kepalanya. Sebuah manik yang terikat pada rambut. Wanita itu lantas menarik kencang hingga rambut pengikatnya putus. Kemudian manik itu ditaruh di tangan Al, sekaligus menutup kepala tangan Al. Wanita itu berpesan, kalau begitu, aku percayakan semuanya kepadamu. Aku yakin kamu akan keluar dari sini dengan selamat.
dengarkan baik-baik petunjukku. Sebentar lagi adalah waktu ronda para penjaga. Kamu harus sudah pergi sebelum mereka ke sini. Lantas bagaimana denganmu? Ajari aku cara melepaskan semua rantai ini, balas Al. Wanita itu pun menjelaskan, tidak perlu. Awan tetap di sini. Aku mengenalmu dengan baik. Setelah keluar dari pintu itu, berjalanlah lurus. Maka kamu akan menemukan pintu kecil di saluran air. Teruslah melewati itu. Dan ikuti saja arah sumber angin dan cahaya. Maka kamu akan terbebas. Aku hanya minta satu hal. Bawalah anakku. Dia ada di lorong sebelah kanan. Kamu akan menemukan seorang gadis kecil. Namanya Nade. Berikan mani ini kepadanya. Gunakan kunci ini dan pergilah bersamanya. Jangan menoleh ke sini. Jangan kembali ke sini. Pastikan dia tidak melihatku. Sekarang pergilah sebelum para penjaga datang. Wanita itu lantas mendorong Al pelan, diiringi senyum kecil, serta air mata yang terus berlinang. Al langsung menggenggam erat kunci dan mani tersebut, lalu berlari ke arah lorong sebelah kanan, sesuai petunjuk wanita tersebut. Tidak lama kemudian, akhirnya Al menemukan sosok gadis kecil. Hanya terlihat kaki, sedangkan badannya tertutup kegelapan. Al mendekat dan bertanya, "Siapa namamu?" Gadis itu mengangkat kepalanya dan dengan lirih menjawab, "Nade." Al segera membuka pintu sel dan memberikan mani itu kepadanya. "Di mana dia? Di mana ibuku?" tanya Nade sambil menangis. "Dia sudah tiada. Ayo ikut aku," jawab Al sambil menarik tangan Nade hingga ke posisi berdiri. Al lantas menggandeng Nade hingga sampai di pintu saluran air. Ternyata itu adalah pintu selokan. Al mau tidak mau tetap harus turun ke selokan. Begitu pula Nade. Selokan yang kotor, bau. Entah ada apa saja di sana yang terlalu gelap untuk mengenali benda. Saat itu terdengar suara langkah dan percakapan dari kejauhan. Al menduga itu pasti para penjaga. Tanpa berpikir panjang, Al menuntun Nade berjalan perlahan, menyusuri selokan. Di tiap percabangan, Al selalu menggunakan arah sumber angin dan cahaya. Setelah penelusuran yang begitu lama, akhirnya mereka keluar. Tak lama kemudian, keduanya jatuh pingsan karena kelelahan. Sejenak sebelum hilang kesadaran, Al mendengar suara langkah mendekat. Hingga kaki tersebut nampak ada di depan hadapannya. Namun Al sudah tidak mampu bangun dan sepenuhnya pingsan. Di saat mulai sadarkan diri, Al mendengar ada gerakan di dekatnya. Masih dalam keadaan siaga, Al membuka sedikit mata dan mengamati sekitar. Suatu ruangan karena memiliki atap.
terang. Ketika melirik ke arah kanan, Al melihat ada seseorang berdiri di depan sebuah lemari. Lalu terdengar suara dia bergumam. Suaranya tidak asing. Ternyata dia adalah Theba. Al pun mencoba bangun. Tapi badannya yang penuh luka dan rasa sakit membuatnya roboh. Kasur. Ternyata Al sedang terbaring di atas kasur. Aduh sakit, keluh Al. Mendengar suara, Theba langsung menoleh dan membantu Al ke posisi duduk. Sebaiknya kamu berbaring dulu. Beberapa lukamu masih terbuka dan juga infeksi. Jangan menambah pekerjaan kami, sahut Theba pelan. Apakah kita di rumah pamanku? Tanya Al terheran. Kita di rumah pamanku. Kamu belum pernah ke sini, jawab Theba. Pedang kesayangan dari ayahmu kuletakkan di atas meja itu, tambah Theba. Sejenak Al menoleh ke sana kemari, memperhatikan ruangan yang asing tapi nyaman. Saat menoleh ke kiri, Al melihat Nade. Ternyata sedang tidur di samping kirinya. Apakah dia baik-baik saja? Tanya Al sambil menunjuk Nade. Dia sehat, baik-baik saja. Hanya kurang makan. Berbeda dengan kamu yang penuh luka. Dari mana saja kamu? Aku tunggu di rumah. Sampai gelap pun kamu tak kunjung kembali. Sampai-sampai aku harus mencari dan menginap di istana. Saat hendak pulang, aku mencoba mencari makanan di hutan belakang istana. Dan menemukan kalian terbaring di dekat saluran air. Jelas Theba. Aku sendiri tidak tahu pastinya. Tapi saat melapor, tiba-tiba saja aku pingsan. Dan saat sadar, sudah ada di dalam penjara. Ada seorang wanita yang menolongku melarikan diri. Nah, dia adalah anaknya. Aku juga tidak tahu sudah berapa lama di sana. Karena gelap. Jelas Al tentang kejadian yang dialaminya. Seharian itu, dihabiskan Al berbaring untuk beristirahat. Saat Al tertidur, Nade terbangun dan berkenalan dengan Theba. Mengetahui keadaan Al yang cukup parah, Nade mengambil manik yang diberikan ibunya dan menggunakannya, yang ternyata berisi mantra penyembuhan. Penangkal, sembuh, ucap Nade saat menggunakan mantra tersebut. Penangkal adalah mantra untuk menyembuhkan infeksi ringan karena kuman atau bakteri, di mana bakteri itu masuk ke badan Al saat menyusuri selokan. Sedangkan sembuh adalah mantra untuk menyembuhkan luka ringan karena goresan atau cakaran. Dengan bantuan Nade, badan Al pun kembali pulih. Infeksi sembuh, luka menutup. Hanya perlu beristirahat untuk memulihkan tenaga. Kalau tahu begini, aku tidak perlu usah payah mencari obat dan memasang perban untuk dia. Terima kasih ya. Sahut Theba terpesona akan kemampuan Nade sambil memperhatikan badan Al.
Nade pun membalas dengan senyuman kecil. Hari berlalu. Di keesokan paginya, mereka sarapan dan berkumpul bersama di sebuah ruangan. Al, Teba, Nade, dan Tri. Tri adalah paman angkat Teba yang telah merawat Teba dan adiknya sejak kecil, semenjak kedua orang tuanya meninggal. Walaupun Teba memanggilnya sebagai paman, tetap Tri menjadi sosok ayah yang membanggakan. Tri lantas mengambil secari kertas dan menggambar sebuah simbol. Apakah kalian mengenali simbol ini? Tanya Tri. Sontak ketiganya menjawab hampir bersamaan. Itu kalung ibuku, ucap Nade. Itu kalung ayah, ucap Al. Itu kan di kalung ayahmu, Al, ucap Teba. Seketika, mereka bertiga saling menatap. Penuh pertanyaan dan keheranan. Simbol apa itu? Tanya Al. Simbol ini hanya digunakan pada dua kalung. Masing-masing memiliki liontin, yaitu artefak jiwa murni, jawab Tri. Tri lalu menceritakan kisah masa lalu yang selama ini dipendam dan ditutup rapat oleh Tri, ayah Al, dan ibu Nade. Dahulu kala, ada perang besar di dunia ini yang berlangsung sangat lama. Beberapa ras makhluk hidup bersatu padu melawan suatu kekuatan jahat. Dia adalah Raja Iblis. Namanya Dao. Apapun yang disentuh, dimanapun dia berada, kehancuran, kemusnahan akan selalu menyertai dia. Raja Iblis memiliki banyak beragam pasukan. Setan terbang, tengkorak hidup, binatang buas. Hampir tidak ada yang mempan terhadap serangan fisik. Tidak peduli berapa kali tengkorak hidup itu dihancurkan, dia akan tetap bangkit dan menyerang. Yang paling mengerikan adalah makhluk mitos, seperti hantu pencabut nyawa. Tidak ada senjata yang dapat melukainya. Namun sekali saja dia melewati makhluk hidup, cukup hanya melewati, maka dia akan meninggal seketika. Hanya sihir dan mantra yang dapat melukai dan mengusir mereka. Saat Dao terdesak, dia selalu melarikan diri, menggunakan mantra lorong waktu. Sampai suatu hari, diketahuilah cara mantra itu, beserta kelemahannya, yaitu lokasinya dapat dipindahkan. Akhirnya, saat Dao akan tiba dari perjalanan waktu, lokasi pendaratannya dipindahkan ke dalam sebuah gunung yang berisi artefak jiwa murni dan peti batu. Kedua artefak ini tidak berisi mantra. Artefak jiwa murni akan menyerap kekuatan jahat di dekatnya. Sedangkan artefak peti batu akan menyegel kekuatan jahat yang lemah di dalamnya. Tanpa pasukannya, Dao tidak dapat melarikan diri lagi.
dan berhasil disegel oleh pasukan khusus. Ayahmu Al, ibumu Nade, dan aku adalah bagian dari pasukan itu. Kami berperang dan yang akhirnya berhasil menyegel Daud dan dunia kembali damai. Jika ada seseorang berbudi luhur berada dekat dengan liontin itu, maka dia akan berpendar cahaya, menandakan liontin itu sedang menyimpan kekuatan jahat. Seketika, Al dan Teba pun saling berpandangan. Teringat akan kejadian lalu saat Al membersihkan kalung itu, di mana liontin itu berpendar cahaya. Tri melanjutkan, liontin itu hanya dapat dihancurkan ketika berada dekat dengan pemilik kekuatan jahat itu. Itu berarti, sahut Al dengan penasaran, dengan banyak pertanyaan dalam benaknya. Daud akan kembali memiliki kekuatannya, dan dunia ini kembali dalam masa kegelapan. Jelas Tri. Hari itu sungguh melelahkan. Terlalu banyak kisah dan misteri baru yang mereka dapatkan. Hari berlangsung malam, dan Tri mengajak mereka berdiskusi untuk menyusun rencana. Apakah tujuan dari rencana mereka? Siapakah pelaku di balik hilangnya kedua kalung tersebut? Apakah kamu dapat menebak kelanjutan ceritanya? Tulis di kolom komentar. Nantikan episode berikutnya hanya di Kokoyan. Dukung dengan suka video ini, subscribe untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.